Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir pada acara Culture Connect Us hari ini, sebuah festival daring yang digagas oleh British Council. Sesi siang hari ini akan membahas peluang magang industri saat dan pasca pandemik hingga pukul 14:15 kurang lebih. Kebutuhan untuk meningkatkan relevansi perguruan tinggi di tengah masyarakat semakin menguat. Perguruan tinggi punya peran penting sebagai salah satu roda penggerak ekonomi yang bisa dimainkan lewat dua hal. Pertama, sebagai center of excellence yang melahirkan inovasi. Kedua, sebagai tempat mempersiapkan anak muda untuk membekali diri dan wawasan, pengetahuan, serta keterampilan yang memang dibutuhkan. Mendekatkan dunia akademis dengan industri adalah langkah penting guna memastikan relevansi tersebut sebagaimana tersirat dalam Kepmenristekdikti nomor 123 tahun 2019 yang lalu. Awal tahun ini, Menteri Pendidikan meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka yang salah satu kebijakannya adalah memberikan waktu yang cukup kepada mahasiswa untuk belajar di luar kelas atau di luar kampus melalui kegiatan seperti mengajar di sekolah, proyek desa, pertukaran mahasiswa, penelitian kewirausahaan, proyek mandiri, proyek kemanusiaan, dan juga magang industri. Nah, melalui sesi siang hari ini, British Council ingin berkontribusi dalam wacana meningkatkan relevansi perguruan tinggi tersebut melalui berbagi cuplikan hasil penelitian dari Universitas Atmajaya Yogyakarta terkait hubungan dunia kampus dan industri saat ini. Saat ini sesi tersebut akan dibawakan oleh Ibu Ririn Diar Astanti dan Ibu Yosefin Suharyanti dari Prodi Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Lalu berbagi pengalaman magang virtual sebagai salah satu siasat magang industri di tengah pandemik yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Pradana dari Prodi Sistem Informasi Universitas Brawijaya Malang, kemudian berbagi masukan dari pandangan dunia industri tentang apa yang sebenarnya dicari oleh dunia industri dari seorang mahasiswa magang. Sesi ini akan disampaikan oleh Bapak Sindianto Chong, Chief Operating Officer PT Sewu Segar Nusantara. Lalu terakhir kita juga akan mendengarkan rencana Coventry Future Talent Program yang akan disampaikan oleh Bapak Jovi Febri Handono, Regional Executive Southeast Asia Coventry University UK. Namun sebelum sesi dimulai, mari kita mendengarkan sambutan singkat dari Bapak Hugh Moffat, Direktur British Council Indonesia. Hugh, you have 5 minutes for your opening remarks, please. Good afternoon, everyone. Selamat sore. My name is Hugh Moffat. I'm the new Country Director for British Council, currently in the UK, but looking forward to coming to Indonesia very soon. Thank you for joining our discussions on university industry partnerships as part of British Council's Culture Connects Us Festival. A special thank you to Bapak Nizam, Director General of Higher Education, Ministry of Education and Culture, for being with us today. Thank you very much. Thank you to colleagues from Brawijaya and Coventry University, researchers from Atmajaya and Jogja, and Sewu Segar Nusantara. Thank you so much for joining today and again giving your insights. We're looking forward to hearing them and for me to practice my Bahasa. Thank you. Universities in Indonesia and the UK are making huge changes in staying relevant in society and to keeping up with the demands in industry, not least indeed in dealing with and addressing the challenges of COVID-19 right now. But that is accelerating change. Both countries, the UK and Indonesia, place strategic importance on strengthening the higher education sector as drivers for innovation and economic growth. The higher education sector right now is reflecting on the need for more integrated and internationally connected learning to keep up with technological advancements and social change brought on by Industry 4.0.
What does integrated learning look like? We're seeing those changes already. Perhaps it's more where students are encouraged to immerse themselves in experiential learning outside of the campus, as envisaged by the Campus Merdeka policy. The need for more integrated learning has never been greater as we face these great challenges right now. And internationally connected learning would enrich student knowledge and prepare them for the changing demands of the global workforce in this increasingly interconnected world. Indonesia and the UK have built long-standing partnerships, and British Council is committed to improve those partnerships and strengthen the links in higher education between the UK and Indonesia. The quality of research, learning, knowledge exchanges are some of the examples, and this event today is one of those knowledge exchanges that we're so proud to support, and we're very happy that you've all joined us today. So thank you very much. Today we're going to hear key insights from the university industry based on the Atmajaya University research, which we supported as British Council. So we look forward to hearing those. I hope today's session can spark ideas and promote even greater UK and Indonesia higher education partnerships between universities and industries to contribute to more innovation and more growth. Thank you very much, Mohaimin. Terima kasih, Hugh. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Profesor Nizam, PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka sesi siang hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Syamsuddin. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to all of you. Pak Hugh Moffat, the Country Director of British Council, rekan-rekan dari Brawijaya, Atmajaya, and other universities joining this webinar this afternoon. First of all, thank you very much for coming into this webinar, and it's an honor and for me to present here in this collaborations between UK and Indonesia through British Council in the study on the industry partnership, university industry partnerships, which is the most important element of the new policy of the Ministry of Education and Culture through the independent campus or freedom campus policy. One of the issues that we all face is the current industrial revolutions, which we often put it in the acronym of VUCA, vulnerable, uncertain, complex, and ambiguous word. The word that is very complex and uncertain, interconnected between countries, nations, and also with the rapid development of technology, which makes us all fuzzy in looking at the speed of development. So it is a big challenge for university how to prepare our graduates for the world that never was. We don't know what competencies will be needed in the next 3-5 years from now. New jobs, new kind of work taking place and taking over the conventional works. So what competencies we have to prepare for our students is a big challenge for university. If student wants to get knowledge, they can get it from anywhere. They can get direct access to all the Nobel laureate professors from all over the world through Coursera, Udemy, YouTube, edX, and many online platforms. So if the university do not disrupt itself to engage more with the university of life, then we will be obsolete and left by our students. So the most important of the element of the Campus Merdeka is actually to marriage between the conventional campus and the campus of life. We often forget that university, higher education, unlike the elementary educations, is a transition between the education world and the real life world.
we prepare our students to live their own lives, which we should not pretend to know what they really need to get into the words that is vulnerable, uncertain, complex, and ambiguous. We often heard about the mismatch. There are missing link between the pace of the industry, the pace of the real world, and the speed of the university and the business of the university. We do research, we do educations, we do public services, without actually moving together with the industry. Although I believe that when we design our curriculum, we engage with industry to design our curriculum. But what we get the feedback from the industry is the past 5 years, what they experience from our graduates from the past with the current state of situations of the industry. So when we design curriculum, even if we design the curriculum with the industry, when our student graduates 5 years from now, the industry already not there. The new technology coming, the new way of doing things are coming. So we have to shape together the competencies, the work of the real world together between the university and the industry and the real world of life. So that's the spirit of the Campus Merdeka. So we cook together the students, their competencies within institutions and industries. So with this, we hope that what we always see as a missing link or broken link or mismatch between what the university produces and what the industry needs can be bridged. Not only bridged, but we cook together the competencies and we evolve together with the need of the real world, the need of the real life in the coming days, coming years. So when the student graduates, they are more prepared with the industry and no more complaint from the industry that the graduate is not fit with what the real world needs. So I congratulate and welcome the results of the research from colleagues from Brawijaya, from Atmajaya and others, and also appreciation for the support of British Council in this work. And we do hope that closer engagement and closer collaborations, not only within Indonesia, but with partners from international institutions, can better shape our future together. Once again, thank you very much and have a good seminar this afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nizam, Pak Dirjen. Jika boleh saya summarize, tadi saya mendengar we cook together the competencies. Semoga acara ini, acara siang ini adalah awal mula bagaimana industri dan juga kampus bisa sama-sama mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan. Karena hari ini ada kampus Indonesia, swasta negeri, dan juga kampus dari UK, kemudian ada perwakilan industri juga hadir. Semoga masukan ini dapat berguna untuk kita semua. Jika Bapak masih hadir di nanti mungkin 30 menit ke depan, mungkin setelah presentasi dari semua pembicara bisa memberi komentar terhadap apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara. Untuk sesi pertama, saya persilahkan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta untuk menyampaikan hasil penelitian hubungan dunia kampus dan industri. Saya persilahkan Ibu Ririn dan Ibu Yanti yang akan join presentation. Kami persilahkan Ibu. Ya. Terima kasih kepada Pak Muhaimin selaku moderator, yang terhormat Bapak Profesor Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Bapak Hugh Moffat selaku Direktur British Council Indonesia, Bapak Ibu narasumber, dan para peserta webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ririn Diarastanti dari Departemen Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada 10 menit ke depan, izinkan kami menyampaikan hasil penelitian kami mengenai University Industry Integrated Learning yang kami lakukan dengan British Council pada periode September 2019 sampai Januari 2020. Judul presentasi kami siang hari ini adalah Merdeka Belajar, Professional Learning, University Industry Integrated Learning, dan Pandemi COVID-19. Lanjut. Agenda presentasi siang hari ini ada 3, yaitu Merdeka Belajar dan Professional Learning, kedua University Industry Integrated Learning, dan yang ketiga adalah peluang industri integrated learning pada masa pandemi COVID-19. Lanjut. Buyugan dan Kiasat pada tahun 2017 mengatakan bahwa beberapa kondisi yang kita hadapi saat ini antara lain praktik bisnis yang semakin berkembang dan menjadi semakin terintegrasi, batas antara bidang ilmu menjadi memudar, dan multiple perspektif dalam dunia kerja semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, saat ini organisasi mencari orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang kuat, mempunyai latar belakang yang beragam, dan kemampuan untuk melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Lanjut. Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015 dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 11 tentang karakteristik proses pembelajaran, hendaknya bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kemudian tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud memberi kesempatan kepada perguruan tinggi untuk merancang kurikulum yang memungkinkan mahasiswanya untuk mengalami proses pembelajaran seperti yang dinyatakan dalam pasal 11 tadi. Lanjut. Nah, dari beberapa contoh kegiatan yang mendukung Merdeka Belajar seperti tadi sudah disampaikan, misalkan magang industri, menurut Zanko dan kawan-kawan pada tahun 2011, kegiatan tersebut dikatakan sebagai professional learning. Professional learning sendiri merupakan dimensi dari educational program yang membahas bagaimana isu-isu terkini atau isu-isu kontemporer pada dunia industri ditangkap oleh perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi mengetahui atribut apa yang diperlukan oleh industri. Selain itu, professional learning juga memikirkan bagaimana metode untuk mendapatkan atribut tersebut. Lanjut. Zanko dan kawan-kawan 2011 mendefinisikan ada 8 kegiatan yang mendukung professional learning. Antara lain, industri case study, industri practitioner delivery, industri study tour, industri competition, industri simulation, industri mentoring, industri placement, dan industri project. Lanjut. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan terhadap 100 besar perguruan tinggi di Indonesia versi Webometric pada tahun 2019 dengan menelusuri informasi mengenai kegiatan yang mendukung professional learning pada website perguruan tinggi tersebut, diperoleh hasil bahwa terdapat 3 kegiatan, yaitu industri practitioner delivery, industri mentoring, dan industri study tour dengan persentase 3 kegiatan tersebut 78%. Dan dari penelusuran kami melalui website perguruan tinggi, 100 besar perguruan tinggi di Indonesia versi Webometric, diperoleh informasi juga bahwa beberapa perguruan tinggi di luar Jawa itu sudah menjalin relasi yang intens dengan industri setempat. Industri placement, kalau kita lihat di tabel, dalam hal ini kerja praktik, itu mempunyai persentase 11%. Hal ini bisa jadi disebabkan karena perguruan tinggi belum menginformasikan hal-hal terkait dengan kerja praktek pada websitenya. Lanjut. Oleh karena itu, penelitian kami lanjutkan dengan melakukan survei langsung dan kami mendapatkan respon dari 23 perguruan tinggi. Dari 23 perguruan tinggi tersebut, 97,2% mengatakan sudah melakukan kerja praktek atau magang di industri.
Lanjut. Fakta lain yang kami peroleh adalah bahwa 19% responden mengatakan bahwa industri sudah mendukung perguruan tinggi terkait dengan kegiatan pengabdian. 15% mengatakan bahwa industri sudah mendukung perguruan tinggi terkait dengan kegiatan penelitian, dan 67% mengatakan bahwa industri mendukung perguruan tinggi terkait dengan pendidikan dan pengajaran termasuk kerja praktek. Lanjut. 60% responden mengatakan bahwa mahasiswa mencari sendiri tempat kerja praktek atau magang industrinya. Jadi mencari sendiri, tidak difasilitasi oleh kampus, tetapi mahasiswa mencari sendiri tempat kerja praktek atau magangnya. Lanjut. Selain itu, dari wawancara kami langsung dengan 2 perusahaan yang sudah menerima magang 6 bulan sampai 1 tahun, 1 perusahaan di Surabaya dan 1 perusahaan di Kudus. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa kerja praktek dengan durasi 1 sampai 2 bulan dianggap terlalu singkat. Lanjut. Nah, hal tersebut mestinya saat ini sudah tidak menjadi kendala terkait dengan durasi pelaksanaan kegiatan kerja praktek. Karena dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Namun sayangnya belum sempat semua pihak mengeksekusinya, kemudian kita dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami melanjutkan penelitian kami untuk melihat peluang bagaimana kerja praktek atau magang dilaksanakan pada pandemi COVID-19 ini dengan menjajaki peluang apa yang kita sebut dengan virtual atau remote internship. Untuk presentasi selanjutnya, kepada Ibu Yosefin, disilakan. Baik, terima kasih Bu Ririn. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat sangat terbatasnya waktu, izinkan saya langsung menyampaikan saja paparan saya. Jadi kalau Bu Ririn tadi menyampaikan hasil penelitian yang terkait dengan survei di perguruan tinggi, maka yang akan saya paparkan berikut adalah hasil dari survei kami pada sejumlah perusahaan yang kami peroleh melalui jejaring yang kami miliki, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai awareness perusahaan atau industri terkait dengan internship secara umum maupun remote internship yang saat ini sangat dibutuhkan dalam masa pandemi. Dari survei yang saat ini terus berlanjut, kami bisa mengumpulkan 58 sampai saat ini perusahaan yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Lanjut. Dari 68 perusahaan tadi, 64% dari perusahaan yang kami survei itu menyatakan internship dan sisanya. Nah, kenapa belum? Itu kami tanya beliau kenapanya. Dan ternyata masalahnya adalah mereka secara teknis tidak bisa. Ada juga yang mengatakan tidak bisa menerima, tetapi tidak memberikan alasan. Namun ada juga yang saat ini belum menerima, tapi di kemudian hari akan merencanakan begitu. Selanjutnya kami coba mengeksplorasi lebih jauh. 64% perusahaan yang menyatakan menerima internship itu apakah mengetahui mengenai internship? Dan bagian diantaranya mengatakan mengetahui. Dari yang mengetahui kami apakah mau menerima internship, dan sebagian yang mengetahui mau menerima internship. Kalau dihitung itu 18% dari 58% kami itu menyatakan menerima internship. Sedangkan 65% perusahaan yang menyatakan tidak mengetahui menjadi itu kami tanya lebih jauh apakah berminat untuk mengetahui lebih jauh, dan sebagian paruh itu menyatakan ingin mengetahui lebih jauh. Kalau begitu 22% dari 58 responden tadi. Jadi 40% perusahaan yang kami survei memiliki komitmen baik menerima maupun kita lebih sedangkan sisanya belum. Lanjut, jenis yang seperti atasnya yang ternyata perusahaan yang menyatakan menerima internship itu adalah sektor-sektor akomodasi, kemudian sektor jasa keuangan, lalu perdagangan dan transportasi dan perdagangan. Sedangkan yang dengan internship itu perusahaan transportasi dan perdagangan yang menyatakan sebagai
lanjut. Pada perusahaan yang menerima pekerjaan aksi yang akan disesuaikan dan tersebut yang adalah pekerjaan buat atau oleh wisata. Kalau misalkan belum itu sebenarnya sudah sampai pada pekerjaan jadi cara di sini perusahaan mendapatkan manfaat cukup besar dan mahasiswa juga bisa belajarnya gitu. Dan ini sendiri sangat efisien ya, perusahaan tidak perlu menjadi dan sebagainya, semua bisa dilakukan. Meski demikian, meskipun musik itu bagus, juga ada kelemahannya di perusahaan yang menerima musik itu ternyata sebagian menyatakan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena bahaya seperti komunikasi, kemudian ada tim kerja ini tidak akan dialog dan komunikasi menyebabkan kalau untuk memberikan bahasa baru. Terima kasih. Terima kasih, Nanti. Ya, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Jadi, lanjut. Ya, bisa dilanjut. Ya, menurut presentasi tentang work from home dari The International Association of the Exchange Students for Technical Experience yang beranggotakan kurang lebih 83 negara, di mana saat ini Universitas Atmajaya Yogyakarta juga menjadi anggota pada organisasi tersebut, diketahui bahwa ada 3 aspek yang diperhatikan pada virtual internship. Yang pertama adalah intercultural communication, kemudian teknologi, dan work. Lanjut. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan mahasiswa kami yang sudah melakukan virtual internship pada periode Juni 2020, diperoleh fakta dan informasi bahwa ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh mahasiswa sebelum mereka menjalani virtual internship atau selama menjalani virtual internship. Antara lain, perangkat yang memadai, laptop, koneksi internet, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengelola tim, kemudian disiplin, kemudian kemampuan untuk mengelola waktu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mampu bekerja dengan target. Lanjut. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari IASDE, ada beberapa hal yang perusahaan juga harus perhatikan terkait dengan virtual internship, antara lain job deskripsi yang jelas, kemudian adanya supervisor atau pembimbing lapangan, kemudian kontak yang reguler dengan peserta magang, kemudian akses informasi yang dibutuhkan, kemudian berkomunikasi dengan universitas untuk memantau progres dari mahasiswa magang, dan remunerasi jika ada. Lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yanti, terima kasih Bu Ririn dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sangat insightful sekali. Mute ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Fajar Pradana untuk menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih Pak Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
yang kami hormati Prof. Nizam dari Kementerian Dirjen Dikti, kemudian yang saya hormati Hikmu Mufad dan rekan-rekan dari British Council dan para narasumber. Saya akan coba menyampaikan lebih kepada sharing ya terhadap pelaksanaan magang industri di kampus kami Universitas Brawijaya, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer. Ada beberapa outline materi yang bisa saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Lanjut. Sebenarnya nanti kami akan mencoba menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah hal yang memang sudah kami lakukan sejak bulan Maret kemarin, yaitu pelaksanaan praktek kerja lapangan daring. Jadi PKL ini adalah kegiatan reguler kami di mana mahasiswa akan turun ke lapangan dengan durasi waktu adalah 1 bulan. Kemudian karena terdampak pandemi, akhirnya kami harus melakukan modifikasi. Di sini kami menyebutnya sebagai PKL daring. Itu yang sudah kami lakukan sejak bulan Maret kemarin. Kemudian yang sedang kami lakukan yaitu adalah magang industri. Ini terkait dengan posisi kami, Prodi Sistem Informasi, kebetulan didaulat oleh Kementerian Pendidikan sebagai model Center of Excellence. Ini bisa dikatakan sebagai percontohan bagi Prodi di Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan kampus merdeka. Nanti saya akan menyampaikan dua hal tersebut. Lanjut. Sebagai latar belakang untuk aspek yang pertama yaitu PKL daring ya. Jadi latar belakang yang utama tentu saja dari adanya pandemi COVID ini sejak Maret 2020 itu merubah aktivitas belajar mengajar di Philcom. Jadi kami yang biasanya memang sudah daring sebenarnya cuman lebih kepada blended learning, gabungan antara tatap muka dengan online learning, online education, ternyata memang pada saat itu harus seluruhnya dilaksanakan secara online, tidak boleh ada tatap muka, tidak terkecuali dengan pelaksanaan PKL. Yang tadinya tatap muka itu pun harus diubah secara daring. Sehingga dari sisi kami, baik itu tingkat perguruan tinggi, fakultas maupun jurusan, muncul peraturan-peraturan baru. Kami menyediakan beberapa prosedur PKL. Yang pertama, lanjut di slide berikutnya, itu prosedur PKL A. Jadi pada bulan Maret itu sebenarnya mahasiswa sudah memiliki, ada yang sudah memiliki kelompok dan tempat PKL untuk siap-siap untuk turun ke lapangan. Jadi untuk prosedur PKL yang pertama ini kami langsung memastikan bahwa tempat PKL yang akan dituju mahasiswa ini itu mau menerima pelaksanaan PKL secara daring. Jadi jika bersedia itu bisa kami susun mekanisme untuk pelaksanaannya. Namun jika tidak bisa berarti PKL tersebut harus dibatalkan. Jadi harus full daring. Jadi untuk PKL yang pertama ini untuk kasus tersebut. Cuman ada masalah di sini, tidak semua tempat PKL itu menerima PKL secara daring. Kemudian pada saat itu pun ada beberapa kelompok mahasiswa yang belum mendapatkan tempat PKL, sehingga kami juga menyediakan prosedur PKL B. Di slide berikutnya, di prosedur PKL B ini prosedur bagi mahasiswa yang sudah memiliki kelompok dan belum memiliki tempat tujuan PKL atau yang dibatalkan PKL-nya karena tidak bisa melakukan PKL daring. Di sini kami menyediakan beberapa opsi. Kami akan mencarikan perusahaan yang mau menerima PKL secara daring. Kemudian ada opsi berikutnya. Kami juga menyediakan pekerjaan-pekerjaan di internal fakultas yang itu disetarakan dengan PKL. Jadi dari prosedur tersebut akhirnya kami kelompokkan menjadi 3 hal jenis PKL-nya di slide berikutnya. Ada 3 model PKL kami. Yang pertama PKL daring eksternal. Ini ada pada perusahaan atau UMKM yang membutuhkan tenaga mahasiswa oleh jurusan sistem informasi, jadi kami carikan perusahaan tersebut. Kemudian ada juga yang PKL daring internal Philcom. Jadi kami punya unit kerja yang ada di jurusan program studi, lab, unit IT, dan unit kerja lainnya yang memang pekerjaan-pekerjaannya dapat dikerjakan mahasiswa dalam durasi waktu 1 bulan. Kemudian yang terakhir, kalau memang
itu belum terserap juga mahasiswanya, kami menyediakan PKL daring internal mandiri. Jadi ada kelompok dosen keminatan untuk membantu nanti mahasiswanya dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Lanjut. Dan pada saat itu pun kami langsung melakukan penawaran kepada PKL eksternal. Ini adalah contoh flyer kami untuk membuka pendaftaran bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga mahasiswa, dan itu akan ditampilkan di portal kami yang memang khusus kami buat untuk pelaksanaan daring ini. Namanya adalah di slide berikutnya. Ini kami namakan sebagai portal JSI daring. Jadi kebetulan ini pun yang mengerjakan adalah mahasiswa PKL kami yang magang secara internal. Portal JSI daring ini dibuat guna menunjang proses akademik perkuliahan daring dengan fitur utamanya adalah daftar lowongan PKL, pendaftaran, panduan pelaksanaan, semua aturan-aturan terkait pelaksanaan kegiatan akademik secara daring itu akan bisa dilihat di portal tersebut. Berikutnya, dan ini contoh dari sebuah tangkapan layar dari sistem kami. Ada portal yang bisa diakses di jsidaring.ub.ac.id. Ada kemudian yang di sebelah sisi kanan ini adalah contoh daftar lowongan yang bisa di-apply oleh mahasiswa. Kemudian lanjut. Nah, di sini beberapa pekerjaan kami yang memang kalau dari bidang kami sistem informasi memang sangat memungkinkan itu dilakukan secara daring. Mahasiswa kami memiliki kompetensi dalam hal pengembangan sistem informasi, pengembangan aplikasi berbasis mobile maupun web, ada juga manajemen data, pengolahan data, analisis data, pengembangan konten digital. Ini pembuatan konten bahan ajar, di mana mahasiswa, dosen itu kan pada saat itu juga dituntut untuk membuat konten-konten untuk mendukung perkuliahan daringnya. Ini mahasiswa juga bisa dilibatkan di situ untuk membantu editing video dan lain sebagainya. Digital marketing dan IT audit evaluation. Kemudian di slide berikutnya ada permasalahan memang yang kami hadapi, yaitu masih kurangnya industri yang mau menerima mahasiswa untuk PKL daring, dan ada juga pendapat dari industri yang ini terlalu singkat, hanya 1 bulan. Jadi ketika mau memberikan proyek yang lebih dalam tanda kutip lebih serius, itu waktunya nggak cukup. Selain itu juga masih terdapat gap ini antara kebutuhan industri dengan kompetensi mahasiswa, dan ini permasalahan daring mahasiswa itu akhirnya kurang dapat memberikan pengalaman yang melatih soft skill, kemampuan kerjasama, etika, dan lain sebagainya, lebih kepada hard skill. Daring ini agak sulit untuk melatih soft skill-nya. Sehingga di slide berikutnya, ini sebagai sebuah solusi sebenarnya kebijakan dari kementerian, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ini ada 8 kegiatan, ya, bisa dilanjut slide-nya. Ada 8 kegiatan, salah satunya adalah magang industri, dan kebetulan juga kampus prodi kami itu ditunjuk sebagai model Center of Excellence dengan tujuannya adalah untuk menyusun jaminan mutu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan non-kelas tersebut. Dari sekian banyak ini mungkin saya coba fokuskan yang di magang industri yang yang sedang kami lakukan saat ini di slide berikutnya. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu saat ini memang sudah termuat, sudah selesai kami susun di level universitas, pedoman pendidikan yang di dalamnya terdapat jalur-jalur yang bisa diambil mahasiswa. Ada 6 jalur pendidikan pada kurikulum, kemudian pelaksanaan ini insya Allah akan dilaksanakan di semester ini, semester ganjil, kemudian nantinya akan ada tim pengelola di tingkat fakultas. Lanjut. Ini adalah jalur-jalur pendidikan yang kami tawarkan kepada mahasiswa. Yang pertama pendidikan reguler, kemudian jalur kedua 3 sampai dengan 6 itu adalah jalur yang bisa dipilih oleh mahasiswa terkait dengan kebijakan kampus Merdeka. Ada 1 semester di luar PS, 1 semester di luar PT, dan bahkan sampai 3 semester. 1 semester dalam PT dan 2 semester di luar PT. Lanjut. Spesifikasi mitra magang ini yang kami rumuskan, bisa perusahaan, organisasi nirlaba. Ini durasinya lebih panjang ya dari PKL dengan durasi waktu 6 bulan. Lanjut.
Dan persyaratan mahasiswa ini yang membedakan dengan PKL bahwa mahasiswa itu harus punya perusahaan itu harus punya MOU apabila ingin mahasiswa kami magang selama 6 bulan di situ, dan mahasiswanya pun wajib untuk menandatangani kontrak kerja dengan mitra magang industri. Lanjut. Ini opsi, 2 jenis magang industri yang kami rumuskan. Yang pertama full time, ini harus tatap muka memang, totalnya adalah 20 SKS. Namun kami juga menyediakan yang namanya part time atau daring. Jadi opsi yang kedua ini dilakukan pada saat masa pandemi ini ya, bisa dipilih oleh mahasiswa, namun dengan total pengakuan SKS yang lebih kecil, 14 SKS, sedangkan yang full time tadi 20 SKS. Kemudian pembagiannya ini adalah mata kuliahnya, jadi ketika mahasiswa memprogram magang, misalnya 20 SKS, berarti mahasiswa juga harus memilih 5 mata kuliah tersebut. Ada PKL, Industrial, Internship, Project IT, Komunikasi Bisnis, dan Komunikasi Publik dengan bobot SKS kalau di total itu adalah 20 SKS. Lanjut. Outcome-nya dari magang tersebut, durasi yang panjang kami juga memberikan, dan SKS-nya yang besar tadi, sehingga outcome-nya akan lebih banyak dari PKL yang hanya 1 bulan. Ada logbook, laporan akhir, seminar hasil, dan yang berbeda di sini kami tambahkan yaitu diseminasi. Jadi mahasiswa diminta untuk memilih untuk menampilkan hasil pekerjaannya dan apa yang dikerjakan di selama 6 bulan itu adalah bentuk video YouTube, artikel media massa nasional, dan yang terakhir berita di media elektronik minimal pada web fakultas. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dari kegiatan PKL virtual dan magang industri dari Kampus Merdeka di Universitas Brawijaya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bapak Muhanim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar, menarik sekali presentasinya. Mungkin nanti bisa dibandingkan dengan apa yang rencananya akan dipresentasikan oleh teman-teman dari Coventry. Namun sebelum itu, kita dari tadi berkutat di dunia kampus, mungkin sudah saatnya sekarang kita mendengarkan perspektif dari dunia usaha. Terima kasih sekali kita hari ini kedatangan Chief Operating Officer dari PT Sewu Segar Nusantara, Bapak Sindianto. Kami persilakan, Pak. Selamat sore, Bapak Moderator, Pak Muhaimin. Saya mau menyapa juga selamat sore buat Pak Profesor Nizam, Bapak Hugh Moffat, juga teman-teman yang di British Council, dan tentunya juga Bapak Ibu sekalian dari Universitas Ahmad Yani Yogyakarta dan Brawijaya. Saya pikir saya butuh sedikit waktu untuk memperkenalkan kami, supaya lebih enak ngobrolnya ya. Siapa kami? Kami Sewu Segar Nusantara, kami adalah perusahaan di industri buah, yang kalau di market itu dikenal brandnya Sunpride. Kami punya pisang, kami punya nanas, kami punya jambu, dan juga buah-buahan jenis lainnya. Nah, yang menariknya dari kami adalah bahwa kami adalah salah satu dari sedikit perusahaan di dunia pertanian yang melakukan sustainable integrated and farming model. Artinya apa? Kami memastikan bahwa apapun yang kami lakukan di kebun kami tidak ada satupun yang aktivitas yang merugikan lingkungan, dan juga kami memastikan bahwa semua buah-buahan yang kami bawa ke market dan kami jual adalah buah-buahan yang memang safety-nya kami jaga dan kami utamakan untuk kebaikan konsumen kami. Nah, kami di sana di lahan kami di Lampung, kami punya plantation-nya, di situ juga kami mempunyai pabrik pengalengannya, sisa-sisa kulit nanasnya, ataupun sisa-sisa buah-buahan yang tidak sudah kami potong. Kami di situ juga mempunyai farming, kami punya cattle, kami punya sapi-sapi yang kami pelihara sana yang memakan sisa-sisa potongan dan sisa buah kami, dan tentunya sapi-sapi ini juga menghasilkan kotoran buat kami yang sebaik kami balikkan lagi ke pupuk. Dan sisanya juga kami juga menghasilkan biogas dan energi yang kami pakai untuk elektrifikasi seluruh kebun kami. Nah, tentunya ini menjadi satu cycle pola atau cara tanam kami yang sudah kami dapatkan sertifikat secara global juga, bahwa kami pastikan bahwa bahkan sampai sisa titik air terakhir
kami pastikan juga tetap baik karena kami kembalikan lagi ke irigasi kami dan kami mengairi balik ke kebun-kebun kami. Nah, jadi kurang lebih kami, saya ingin cerita dulu siapa kami. Kami adalah perusahaan buah-buahan sekali lagi dengan brand Sunbright yang Bapak Ibu sekalian atau adik-adik mahasiswa sekalian bisa melihat di market-market. Nah, hubungan dengan magang atau kerja, pertanyaan adalah, saya pikir ini sudah menjadi pembahasan diskusi yang tidak pernah selesai ya. Mismatch, tadi Pak Profesor Nizam juga mengenai istilah itu. Kadang-kadang kebutuhan industri dan juga yang dengan pelaku-pelaku pendidikan seolah-olah memang ada mismatch. Nah, tetapi saya pikir kalau dengan konteks PKL atau praktek kerja atau connect dengan industri khususnya mahasiswa-mahasiswa di tingkat akhir, saya pikir kita memang harus banyak belajar dan juga semakin fokus untuk memastikan bahwa universitas sebenarnya harus terlibat langsung dengan perusahaan. Mungkin the next slide, lanjut slide berikutnya. Karena kalau hanya mengandalkan mahasiswa sendiri yang mencari ke industri, ke perusahaan-perusahaan, maka kita akan dari sisi industri kami yang bertanya ini siapa? Bagaimana dengan rekomendasi kampus? Apakah cukup sebuah surat rekomendasi ataupun apakah cukup hanya sebagai pemberitaan bahwa benar bahwa saya Sindianto adalah mahasiswa Ahmad Jaya Yogyakarta sedang mencari tempat untuk magang. Nah, kami jujur saat ini kami juga mempunyai beberapa mahasiswa internship yang bahkan dari Ivy League dari Amerika. Kami menerima mereka, kami juga mengizinkan mereka untuk datang ke perusahaan kami untuk kerja praktek lapangan. Dan apa yang mereka lakukan adalah, saya pikir menjadi contoh yang cukup baik, bahwa pada saat mahasiswa-mahasiswa ini mencari perusahaan-perusahaan itu, akan ada proses interview yang sangat baik, sangat profesional, di mana dosen-dosen akan menemani, akan memberikan rekomendasi, oh saya Sindianto Christian, mahasiswa Ahmad Jaya, bagaimana proses pembelajaran selama 4 semester ini, kekuatan saya sebagai seorang mahasiswa di bidang apa, dia sedang fokus ke penelitian yang seperti apa, dan kami dari industri akan menginterview itu, dan kami biasanya akan mendiskusikan, dan tentunya kampus lewat dosen-dosennya berperan aktif sebagai konsultan buat perusahaan. Nah, apa yang tidak dipunyai oleh perusahaan seperti kami? Kami mempunyai perkebunan, kami juga aktif terlibat dengan beberapa kelompok tani di berbagai macam daerah. Brawijaya selama salah satu kampus yang cukup dekat dengan kami di Jawa Timur juga membantu kami. Akan tetapi yang kami harapkan adalah kekuatan university, which you have the solution, kalian punya tools problem solving yang secara ilmiah, secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri. Karena kami perusahaan, kami mempunyai begitu banyak data, kami mempunyai begitu banyak masalah, kami mempunyai begitu banyak concern di lapangan, yang saya pikir dan pengalaman kami, sebenarnya universitas itu bisa membantu kami untuk menyelesaikan masalah kami dari sisi data, scientific data, dan juga usulan-usulan yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa sangat penting buat kami untuk mencari solusi sekali lagi dengan masalah-masalah kami. Nah, yang itu yang kami harapkan bahwa anak-anak magang atau mahasiswa-mahasiswa yang PKL atau magang itu tidak hanya datang tanda tangan, mengumpulkan data-data yang tidak terlalu penting. Selanjutnya justru kami harapkan adalah pada saat mereka datang, mereka tuh sungguh-sungguh bersama dengan perusahaan dan juga kampus, tentunya dari dosen-dosennya yang sudah lebih pengalaman untuk menyelesaikan masalah industri itu sendiri. Nah, tentunya ini ada cita-cita yang saya katakan tidak terlalu mulia, tetapi waktu pada pelaksanaannya memang itu menjadi tanggung jawab bersama sih dari kampus dan juga dari perusahaan sendiri. Nah, kami Great Giant Food, kami kebetulan mempunyai Open University, kami mempunyai departemen khusus yang menangani ini. Kami sangat beruntung tentunya, yang benar-benar
berkolaborasi dengan universitas untuk benar-benar memastikan siapapun yang kami ambil mahasiswa magang itu, pada saat dia keluar, apakah itu dia 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu punya proyek yang benar-benar penting dan berkontribusi buat perusahaan. Nah, terakhir, saya akan cepat, saya tidak ambil 10 menitnya, saya harapkan ada tanya jawab. Waktu kami mengharapkan universitas itu benar-benar terlibat, karena ingat satu hal, pada saat PKL terjadi, perusahaan juga men-surrendering information and data. Data-data informasi itu sebenarnya itu menjadi masalah buat kami industri. Ini siapa ya? Kami waktu kasih data, apakah data kami itu aman? Apakah data kami itu tidak disalahgunakan? Apakah data kami itu justru nanti tersebar kemana-mana? Nah, disinilah kredibilitas dari universitas untuk ikut terlibat dan memastikan bahwa apapun yang dilakukan bahwa mahasiswanya ke industri adalah sesuatu yang profesional, sesuatu yang accountable, itu penting sekali mendapat endorsement dari universitas. Nah, saya melihat dan pengalaman kami berinteraksi dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, itu mereka sangat concern dengan hal itu. Kami menandatangani NDA, kami menandatangani beberapa code of ethics dan conduct buat mahasiswa yang datang praktek tempat kami dengan sangat detail. Nah, mungkin saat ini yang belum ada di Indonesia yang saya proposing, kami sekali lagi membutuhkan bantuan dari university. Kami pasti semua perusahaan juga punya masalah. Dan kami harapkan justru salah satu cara kami menyelesaikan masalah ini dengan universitas adalah oleh PKL inilah. Makanya kami punya internship program, kami punya digital campaign di LinkedIn kami, di berbagai platform digital kami juga punya career packs kami. And at the end of the day, tentunya kalau memang mahasiswa itu bagus, kami mau ambil mereka untuk kerja tempat kami. Kenapa? Ya karena orang-orang itu sudah terbukti, bisa kami tahu dan kami kenal, dan dia juga mengenal kami, kalau cocok ya kenapa nggak lanjut. Mungkin ini juga salah satu cara kami juga untuk menjembatani pada saat kami mencari tenaga karyawan-karyawan kami ataupun sourcing dari employee kami, itu juga salah satunya adalah PKL. Mungkin kalau dari saya secara singkat seperti itu ya. Saya harapkan mungkin nanti ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Saya kembalikan ke Bapak Muhaimin sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak, menarik sekali. Tadi saya itu nggak kepikiran bahwa urusan internship itu juga perlu melibatkan non-disclosure agreement. Saya kira itu diskusi yang menarik sekali. Terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya persilahkan dari Coventry University, Mas Jovi, untuk memaparkan paparannya. Baik, selamat siang. Terima kasih Mas Muhaimin. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Nizam, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Mr. Hugh Moffat, Director British Council, kemudian Ibu Ririn, Ibu Haryanti, dan Mas Fajar dari narasumber dari kampus Atmajaya dan Brawijaya Malang, Pak Sindiat Stong sebagai CEO dari Sewa Nusantara, salam hormat. Perkenalkan, nama saya Jovi Febri Handono, saya sebagai perwakilan dari Coventry University untuk Southeast Asia, khususnya untuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Mungkin hari ini saya akan share tentang apa yang Coventry University telah lakukan terkait dengan internship ataupun magang bagi kami. Tapi mungkin sebelum saya masuk ke situ, mungkin saya seperti Pak Sindianto juga mungkin saya akan mengenalkan sedikit siapa kami, siapakah Coventry University, kira-kira seperti apa. Next slide. Kami merupakan sebuah kampus yang berlokasi di Inggris, di UK. Ini adalah beberapa penghargaan yang kami peroleh terkait dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini. Coventry sendiri merupakan modern university di mana kami sebelumnya berangkat dari Politeknik. Kita berdiri di tahun 1800-an, kemudian berubah menjadi universitas di 1992.
Dan selama perjalanannya terkait dengan student ataupun mahasiswa, kita banyak memperoleh pengakuan sebagai salah satu universitas yang sangat menghargai pengalaman dari siswa ketika belajar tempat kami, kemudian juga mengenai kesempatan ataupun kemampuan siswa untuk dapat segera bekerja ataupun untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut setelah menyelesaikan pendidikan awalnya di Coventry. Kemudian salah satu penghargaan juga yang saya mention di sini adalah Queen's Award for Enterprise, di mana Coventry University adalah salah satu perusahaan yang sangat dekat industri. Kembali lagi kami berangkat dari Politeknik, jadi kami sangat dekat dengan industri. Banyak siswa kami melakukan internship langsung di industri dan untuk kemudian berlanjut ke program graduate placement penempatan di industri. Dan modul-modul kami juga banyak bermaterikan masukan dari industri. Next slide. Untuk kampus sendiri sebelumnya. Untuk kampus sendiri saat ini Coventry mempunyai 4 kampus. Coventry sendiri merupakan sebuah kota di antara 2 kota besar di UK, di antara Birmingham dan London, di mana untuk kampus pusat kita di Coventry City itu sekitar 20 menit dari Birmingham dan sekitar 1 jam dari London. Kemudian di kampus kita terdapat 4 fakultas, Engineering, Environment and Computing, itu sebagai fakultas yang pertama. Kemudian kita punya fakultas Health and Life Sciences, kemudian Business and Law, dan yang terakhir adalah Art and Humanities. Untuk student sendiri, saat ini kita mencatat sebanyak 35.000 student tercatat di kampus kita, di mana dari 35.000 student itu sekitar 10.000 lebih adalah international student yang berasal dari Eropa, berasal dari Asia, dan juga dari Afrika. Untuk kampus sendiri, kita selain kampus pusat kita di Coventry, kita juga punya kampus di London, kemudian kita punya kampus juga di Scarborough di bagian utara, dan sekitar setahun yang lalu untuk bereaksi terhadap Brexit sendiri, kita membuka kampus di Eropa, sebuah kampus di Polandia, dan mulai melakukan pengajarannya di tahun kemarin. Next slide. Kemudian berangkat ke internasional portfolio yang kita punya. Selain kampus kita di Eropa, saat ini kita juga mempunyai apa yang kita sebut sebagai hub. Hub ini adalah sebuah kantor representatif yang mensupport seluruh kantor representatif yang kita punya di seluruh dunia. Saat ini kita punya hub yang berada di Singapura, di mana overseas untuk seluruh operation kita di Southeast Asia. Kemudian tahun depan kita akan membuka sebuah hub lagi di Dubai, dan terakhir mungkin di 2 tahun mendatang rencana kita akan membuka sebuah hub lagi di Afrika. Next. Terkait dengan program magang, ada 2 pilar dari Coventry yang perlu saya lihat sebentar, yaitu untuk pilar student experience, di mana student merupakan salah satu yang sangat kita perhatikan di Coventry, di mana untuk student experience ini kepuasan student ketika mereka belajar di Coventry, kemudian ketika akan mereka mengembangkan karir, dan kemudian kepuasan mereka untuk dapat langsung bekerja atau bersekolah lagi merupakan salah satu hal yang sangat kita perhatikan dan kita kembangkan di Coventry. Kemudian yang kedua adalah pilar enterprise dan innovation, di mana seperti saya sudah mention sebelumnya, Coventry University sangat dekat dengan industri. Di UK sendiri kita sangat dekat dengan SME atau UMKM. Kita banyak menaruh pelajar kita di sana, baik untuk internship maupun untuk graduate placement. Kemudian juga untuk industri juga kita sangat dekat dengan mereka untuk melakukan joint research dan kemudian juga melakukan CPD project atau training bagi staff-staff mereka. Next slide. Nah, terkait dengan program magang atau magang industri sendiri, di Coventry kita mempunyai sebuah tim yang kita bilang namanya Coventry Talent Team, di mana memang Coventry Talent Team ini memang memfokuskan diri untuk membantu student untuk dapat
menemukan yang terbaik untuk pengembangan karirnya setelah menyelesaikan masa studinya di Coventry. Kita juga punya sebuah research center yang sangat memperhatikan terhadap perkembangan ataupun opportunity internasional bagi studi-studi internasional kita, sehingga talent team dapat bekerja secara maksimal untuk membantu siswa untuk mengembangkan apa yang mereka telah pelajari dari masa mereka belajar di kampus. Next. Ini adalah hanyalah beberapa hal yang Coventry Talent Team lakukan untuk mahasiswa kita ketika mereka melakukan proses internship. Belajar dari pengalaman sudah kita lakukan selama ini, banyak student internasional yang belajar di Coventry memberikan masukan bahwa program internship ini memang sangat membantu bagi mereka sehingga mereka dapat bekerja di perusahaan-perusahaan di UK. Namun memang tidak semua mahasiswa saya ini melakukan ataupun melanjutkan setelah mereka selesai di UK, di Eropa ataupun di tempat lain di UK, dan mungkin mereka akan kembali ke negara asalnya masing-masing. Sehingga dimulai dari tahun kemarin kita memulai sebuah pilot project di mana kita memfokuskan talent team untuk mahasiswa-mahasiswa internasional untuk dapat magang di industri-industri di tempat mereka berasal. Nah, untuk tahun ini kita mencoba fokus untuk di Southeast Asia. Pertama, kita fokuskan untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Singapura dan Indonesia. Dikarenakan mahasiswa dari dua region ini cukup banyak, di mana mahasiswa Indonesia yang belajar ke Coventry itu sekitar 80 sampai 100 siswa per tahun. Kemudian ketika kita mulai melakukan hal ini ada beberapa kendala yang kita temukan, seperti untuk mahasiswa non Indonesia ketika mereka melakukan internship di sini akan ada kendala terkait dengan visa, kemudian dengan masalah penerimaan income, sehingga untuk tahun ini dan mulai untuk tahun ini kita akan fokuskan untuk mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Coventry untuk melakukan internship dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Kami sudah melakukan kontak dengan cukup banyak perusahaan Indonesia dan mengundang mereka untuk dapat menerima siswa-siswa kami sebagai internship di perusahaan mereka masing-masing. Durasi yang kita tawarkan bagi perusahaan-perusahaan ini juga cukup bervariasi, antara 3-6 bulan, bahkan ada yang sampai setahun, tergantung dari kebutuhan dari perusahaan tersebut. Next slide. Mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Sindian Chong sebelumnya mengenai keterlibatan kampus. Di Coventry sendiri memang kampus sangat terlibat dalam masalah internship ini. Ini dapat dilihat sebagai salah satu platform yang memang sudah kita ciptakan untuk para mahasiswa, di mana dalam platform tersebut mahasiswa baik itu student maupun alumni dapat login dalam platform tersebut dan mereka bisa upload CV mereka, kemudian profil mereka, hobi mereka, mata kuliah yang masih ambil, dan platform tadi juga dapat diakses oleh para perusahaan yang sudah terdaftar di platform tersebut, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut juga dapat melihat sendiri apakah student-student ini mempunyai kemampuan yang mereka butuhkan untuk membantu mereka dalam mengatasi permasalahan mereka dalam program internship ini. Apabila mahasiswa dan employer sudah menemukan kata cocok, maka kampus juga akan tetap mendampingi. Kita mempunyai agreement yang memang harus dijalankan dari kedua belah pihak. Ada MOU yang harus ditandatangani, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan company tersebut. Kemudian terkait dengan challenge yang kita hadapi saat ini untuk pandemi yang saat ini, memang program ini agak sedikit tersendat, di mana tatap muka memang menjadi salah satu kendala. Dan untuk program distance internship merupakan sebuah opsi yang kita lihat dapat dilakukan dan memang sudah dilakukan untuk beberapa mahasiswa di UK dan di Eropa, tapi memang belum dapat kita lakukan di Indonesia saat ini. Kemarin kita sempat mengadakan pertemuan dengan beberapa perusahaan yang membuka opsi itu, namun sayangnya belum menemukan mahasiswa yang cocok
yang dapat menjawab masalah yang ada di perusahaan tersebut, sehingga opsi tersebut belum dapat kita lanjutkan. Kami sendiri dari Coventry University berharap program talent program ini dapat kami kembangkan di Indonesia, dan kami harapkan juga input dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk dapat membantu kami dan memberikan juga masukan apa yang mungkin bisa kita lakukan lebih agar kerjasama antara universitas dan industri ini dapat berlangsung dengan baik. Next slide. Ini hanya beberapa contoh perusahaan. Di sebelah kiri ada perusahaan-perusahaan yang selama ini bekerja dengan Coventry di UK, dan di sebelah kanan adalah beberapa perusahaan yang sedang dalam proses untuk kita program internship ini apakah bisa kita lakukan di perusahaan mereka. Demikian slide dari saya kembalikan ke moderator Mas Muhammad. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mas Yofi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita minta panelis untuk menjawab beberapa pertanyaan atau memberi saran terhadap komentar yang disampaikan di Q&A, mungkin bisa saya persilakan kepada Prof. Nizam bila masih ada di webinar ini untuk memberi tanggapan terhadap 4 presentasi tadi, bila berkenan. Ya, terima kasih. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan, dipaparkan. Jadi memang ya kondisi pandemi ini membatasi sekali aktivitas fisik kita, tapi sebetulnya juga membuka peluang untuk kreativitas dan kemampuan kita untuk melakukan pembelajaran dengan cara yang non-konvensional. Saya mungkin sharing aja beberapa hal yang dilakukan oleh banyak kampus selama pembelajaran dari rumah kemarin untuk mengisi program Kampus Merdeka. Jadi misalnya ada mahasiswa relawan kesehatan, itu ada lebih dari 15.000 mahasiswa yang mengikuti program ini. Dan mereka mendapatkan SKS dari kegiatan tersebut. Ini biasanya mahasiswa dari FK, dari keperawatan dan sebagainya. Mereka membantu untuk contact tracing, membantu untuk melakukan KIE dan sebagainya. Jadi kompetensinya juga bertambah. Dan untuk yang mahasiswa kedokteran itu teman-teman dari UI itu menyiapkan modulnya sehingga mereka mendapatkan tambahan kompetensi selama menjadi relawan dan tentu berhak atas SKS. Kemudian juga adik-adik yang dari prodi lain itu juga banyak yang menjadi relawan, misalnya membuat APD, membuat masker dan membuat alat-alat kesehatan dan sebagainya yang juga sangat berguna untuk masyarakat, membuat hand sanitizer, membuat desinfektan, sekaligus mempraktekkan ilmu dan keterampilannya. Kemudian juga penelitian bersama dosen. Jadi itu banyak karya-karya dosen yang dihasilkan selama pandemi kemarin dan itu melibatkan mahasiswa. Dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks seperti robot nurse, kemudian ventilator, dan sebagainya. Ya. Ventilator belasan kemarin yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan sudah diproduksi malahan. Dan juga proyek-proyek independen ini juga sangat dimungkinkan oleh mahasiswa melakukan kegiatan proyek-proyek independen untuk mengikuti lomba internasional dan sebagainya. Kemudian kampus mengajar, ini juga sedang kita luncurkan, jadi mahasiswa bisa dari rumahnya masing-masing membantu guru kunjung untuk mengajar adik-adik yang masih di SD, di SMP, di sekitar kediaman mereka. Jadi mendampingi maupun membantu guru-guru yang sekarang kewalahan untuk melakukan pembelajaran dengan cara kunjung dari rumah ke rumah. Kemudian juga mahasiswa untuk membantu pemulihan ekonomi seperti melalui KKN pandemi kemarin ini ya, meskipun sebagian besar masih basisnya daring, tapi saya mendapatkan hasil-hasil yang laporannya luar biasa sekali, bagus sekali yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, baik itu di dalam mengembangkan berbagai bentuk promosi wisata misalnya, jadi wisata virtual, kemudian juga banyak sekali lah
menarik sekali dari karya dari adik-adik selama pembelajaran dari rumah kemarin. Jadi saya ingin meng-underline adalah bahwa kreativitas itu tiada batas. Dan peluang itu perlu kita eksplor lebih lanjut di saat kita menghadapi pandemi ini. Kolaborasi antar perguruan tinggi, misalnya kemarin kita membuat proyek menarik, jadi mahasiswa-mahasiswa sekolah seni, institut seni dari Aceh sampai Papua, itu berkolaborasi membuat program atau acara namanya Narasi Seni Nusantara, itu dengan berbagai seni daerah dari Aceh sampai Papua berkolaborasi dan kita siarkan di TVRI pada saat HUT kemerdekaan kemarin. Ini bentuk kolaboratif skill yang terbangun melalui moda virtual, moda daring. Jadi ini sekedar beberapa ilustrasi yang terjadi selama masa pandemi kemarin. Nah, saya tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Candianto Chong tadi. Jadi itulah yang kita inginkan ya, bagaimana antara perguruan tinggi dan industri itu berkelindan. Tidak hanya mahasiswa yang magang, tapi melalui mahasiswa magang ini dosennya terhubung dengan industri. Problem nyata di industri mengalir ke hulu, saya istilahkan dengan upstreaming, jadi problem-problem dari hilir itu mengalir ke hulu, dan sebaliknya dari hulu itu mengalir ke hilir. Jadi hasil-hasil riset di perguruan tinggi itu bisa nyambung sampai ke teraplikasikan di lapangan melalui kehadiran mahasiswa di dalam program internship. Jadi program internship jangan hanya dilihat sebagai kehadiran mahasiswa, tapi kehadiran dari kampus ke institusi perguruan tinggi dan sebaliknya juga kehadiran dari industri ke dalam lingkungan kampus. Jadi problem-problem industri bisa dibawa ke menjadi agenda riset, sehingga riset perguruan tinggi itu nyambung dengan problem nyata di lapangan. Dan itulah tujuan dari Kampus Merdeka, bukan sekedar mahasiswanya, tapi kampus yang engage secara penuh dengan dunia kehidupan. Dan tadi benar sekali Pak Candianto tadi tentang NDA itu satu keharusan. Oleh karena itu di dalam implementasi dari program Kampus Merdeka untuk partnership dengan industri itu selalu saya tekankan ada MOU di tingkat institusi, ada kerjasama di tingkat institusi. Meskipun kita ada payung nasional ya, seperti kerjasama Kemendikbud dengan Kementerian BUMN, melalui Forum Human Capital Indonesia, dengan Kementerian PUPR, dengan Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian Pertanian, dan sebagainya. Tetapi yang kita inginkan adalah engagement di tingkat institusi. Sehingga tadi NDA kemudian memastikan bahwa engagement itu terjadi secara mendalam, itu betul-betul terjadi sehingga kedua dunia mendapatkan manfaat. Industri mendapat manfaat dari kehadiran kampus dan kampus mendapat manfaat dari kehadiran industri di dalam kampus. Mungkin itu sebagai tambahan dan catatan dari saya. Aku bisa kembalikan ke Pak Syam. Terima kasih Pak Nizam. Karena mengingat waktu, mungkin langsung saja ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin relevan untuk di follow up terlebih dahulu. Ini saya bacakan dari Politeknik di Purwakarta. Mungkin ini bisa dikomentari oleh Pak Fajar dan juga Pak Sindianto. Kalau sekarang ini sedang masa pandemik, lalu ada ekspektasi virtual internships, strategi apa yang bisa diterapkan untuk mengatasi perbedaan kualitas pelaksanaan virtual internship dengan internship yang normal? Saya persilahkan Pak Fajar dan Pak Sindianto bisa memberi komentar. Pak dulu saya dulu boleh ya? Boleh, silakan Pak. Terima kasih untuk tanggapannya dari Prof. Nizam juga kesempatan untuk menanggapi ini. Jujur, kami sedang berjuang untuk menemukan cara baru di kala yang pandemik seperti ini. Tetapi memang kalau sekali lagi kami berkecimpung di perkebunan, tentunya kebun agak sulit ya kalau nggak didatangin, nggak dipegang ya, nggak dilihatin. Tetapi saat ini kami fokuskan semua magang maupun kerja praktek kami itu ke hal-hal yang lebih bermain dengan data analitik.
kami coba mencari cara. Contoh soal, kami lagi dalam beberapa proses digitize bisnis model kami. Nah, ada 1-2 university yang sedang membantu kami dengan mahasiswanya untuk di spesifik project itu kami menjadi topik magangnya untuk mereka. Misalnya contoh soal, tentunya kalau di perkebunan kami bermain dengan data cuaca, dengan di Indonesia dengan berbagai macam pulau yang berbeda, tentunya unsur hara atau tanah pertanian di Jawa, bahkan di Jawa Barat dan Jawa Timur pun itu sebenarnya juga mempunyai spesifikasi atau unik sekali, itu beda sekali. Nah tentunya kami lagi fokus bermain dengan yang di dunia data analitik itu. Kami lagi mencari cara untuk mensimplifikasi bisnis model kami. Kami sedang mencari cara untuk memonitoring atau secara digital untuk membantu petani-petani kami yang kami bina di beberapa sentra pertanian juga. Nah, ini tentunya yang topik-topik yang khusus itu, yang ada 3 yang saya tadi bicarakan, data analitik, terus digital proses kami, dan ketiga tentunya di dunia marketing ya, marketing dan promotion. Saat ini kan hampir semua orang sangat engage dengan internet, dengan konten, tadi dibicarakan juga dari Brawijaya. Nah, itu menjadi topik-topik yang dari kami, perusahaan kami melihat itu nggak ada masalah dengan satu lagi di Semarang, lagi Yogyakarta, kami di Jakarta, itu nggak ada masalah. Buat kami itu menjadi hal yang menjadi umum saat ini dengan jarak jauh, dengan Zoom, dengan Google Meet, apapun itu. Tetapi kuncinya nomor 1 bahwa memang perusahaan benar-benar harus menyiapkan resources, data, sekali lagi data, dan juga kedua dari sisi mahasiswanya sendiri, dia harus mempunyai kemampuan digital yang mumpuni, nggak bisa cuma biasa-biasa saja, karena pada saat kita sudah terjun ke dunia pekerjaan sesungguhnya, yaitu kita segala macam aspek pekerjaan yang kita bicarakan ini harus benar-benar profesional. Nah, itu yang sekali lagi saya kaitkan lagi dengan university-nya. Situlah peran university untuk membantu kami untuk memastikan bahwa secara tooling, secara capability mahasiswa bersangkutan juga siap untuk kami kerjasamakan dengan mereka untuk mengerjakan proyek-proyek itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Muhaimin. Terima kasih Pak Suyanto. Pak Fajar, silahkan. Oh ya, saya menambahkan saja, dan saya sepakat sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sindianto tadi. Memang topik-topiknya itu yang memang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi di kami pun juga ada topik-topik seperti itu di pengembangan sistem informasi, dunia digital, masalah marketing online dan lain sebagainya. Dan saya pikir itu dilaksanakan secara daring pun itu juga bisa. Terkait dengan kualitas, mungkin nanti bisa dirumuskan kontrak kerja di kampus Merdeka yang kami rumuskan di tempat kami, bahwa mahasiswa ini harus bersedia menandatangani kontrak kerja. Kontrak kerja ini dirumuskan oleh mitra dan nanti akan direkognisi oleh perguruan tinggi untuk sudah jelas selama 6 bulan itu yang dikerjakan apa, dan kemudian konsekuensinya jika tidak mengerjakan kontrak itu seperti apa. Dan yang terakhir tentu saja yang paling penting untuk menjaga kualitas itu monitoring dari 2 pembimbing ya, tentu saja dari mentor di industri dan pihak kampus itu harus secara reguler, tidak hanya di akhir tapi di 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, itu monitoring juga harus dilakukan meskipun saat ini kondisinya pandemi. Dari saya seperti itu, Pak Muhammad. Terima kasih Pak Fajar. Baik, berikutnya saya kira ini ada pertanyaan yang cocok untuk disampaikan ke tim Atma Jaya. Ini ada pertanyaan dari, saya kira ini dari mahasiswa teknik mesin barangkali ya, dari Amelia. Jika ada bagaimana untuk teknik mesin jika membutuhkan praktek, apakah
sudah ada survei pelaksanaan internship daring untuk mahasiswa teknik mesin jika ingin mempelajari lebih jauh tentang produksi. Mungkin Bu Ririn atau Bu Yanti punya informasi ini? Pertanyaan dari Ya, terima Amelia. kasih. Terima kasih Pak Muhaimin dan untuk Saudara Amelia atas pertanyaannya terkait dengan pelaksanaan daring ya, untuk teknik mesin yang membutuhkan praktek. Jadi dari survei yang kami lakukan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yosefin, itu ada beberapa pekerjaan yang menurut perusahaan itu dirasa cocok gitu untuk dilakukan secara remote. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Cindy ya, terkait dengan analisis data, olah data, koleksi data, administrasi, menganalisis data, menganalisis biaya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, terkait dengan kegiatan yang membutuhkan praktek, ya kalau dari survei yang kami lakukan, itu memang kami tidak mengarah ke spesifik satu disiplin teknik mesin, disiplin teknik tertentu gitu terkait dengan pekerjaan jenis pekerjaan apa yang cocok untuk dilakukan secara remote atau tidak gitu. Tetapi dari presentasi yang sudah kami paparkan tadi, kami mendapatkan informasi bahwa memang mayoritas pekerjaan yang bisa dikerjakan secara virtual itu adalah pekerjaan yang memang berhubungan dengan pengolahan data seperti itu. Sedangkan yang membutuhkan pengamatan langsung di lapangan, misalkan kalau kami di teknik industri misalnya memang harus mengamati atau menghitung waktu proses pekerja dan seterusnya, memang jenis pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan secara daring atau virtual. Jadi semoga itu menjawab. Jadi sejauh ini yang survei yang kami lakukan, pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote, yaitu berkaitan dengan data dan pengolahan data. Seperti itu Pak Muhaimin. Semoga bisa menjawab pertanyaan Saudara Amelia. Terima kasih. Terima kasih Bu Ririn. Bapak Ibu sekalian, dan terutama bagi Bapak Ibu para penanya, sekali lagi mohon maaf tidak bisa merespon semua pertanyaan yang disampaikan, mengingat sekarang sudah jam pukul 2:22 dan sebentar lagi kita perlu mengakhiri webinar ini. Namun sebelum mengakhiri, saya ingin bukan merangkum tapi meng-highlight beberapa takeaway dari disampaikan, bahwa dari data penelitian yang sudah ada, sebagian besar dihubungan dengan dunia industri. Namun tadi juga disampaikan bahwa kedepannya perlu ditingkatkan kembali kualitas hubungan antara kampus dengan industri, di mana keduanya bisa bekerja sama untuk problem solving, jadi tidak sekedar membekali mahasiswa untuk keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja. Tadi juga disampaikan oleh Pak Dirjen, berbagai upaya lebih banyak berinteraksi fisik, tapi tidak menutup kreativitas berbagai universitas di Indonesia untuk bisa juga mengimplementasikan kebijakan kampus merdeka dan membantu menyelesaikan masalah-masalah terkini. Sebagai penutup, apakah kita ada foto bersama pada tim Koms? Apakah kita ada Afra atau Intan, apakah kita ada foto bersama sebelum menutup acara? Ya, bisa. Oke. Sebelum kita melakukan foto bersama,
Saya ucapkan terima kasih pada semua pembicara, Pak Sindianto, Pak Fajar, Bu Ririn, Bu Yanti, Mas Yofi, dan juga terima kasih pada Prof. Nizam yang sudah memberikan sambutan dan juga masukan terhadap paparan para narasumber tadi. Semoga webinar kita kali ini berkontribusi pada terutama pada dunia kampus untuk bisa lebih kreatif dalam menyusun program-program internship dan juga lebih mendekatkan dunia kampus dengan dunia industri. Saya persilahkan Afra untuk memimpin foto bersama. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan terima kasih sekali atas kontribusinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam webinar kita kali ini dan semoga kita bisa berjumpa pada sesi selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih semua. Selamat siang. Selamat siang.